Perkenalkan, nama saya Adita Dwi Rahma Supriyati, NPM 1810102088, izin menyampaikan hasil penelitian saya terkait analisis diversifikasi pembiayaan atau kredit terhadap profitabilitas bank tahun 2016 sampai 2019. Bab 1, bab pendahuluan. Latar belakang masalah. Di dalam dunia perbankan, aktivitas kredit merupakan hal yang penting. Bank berperan dalam intermediasi, yaitu bank berperan melakukan proses pengalihan atau pemindahan dana dalam kegiatan perekonomian. Maka dari itu, keberhasilan dan kegagalan yang dialami bank bergantung pada kegiatan perekonomian dan perkembangannya. Selain itu, adanya manajemen kredit yang buruk dapat menyebabkan kredit macet yang akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Maka dari hal-hal tersebut diperlukan cara dalam pengendalian risiko gagal bayar atau default risk, yaitu adanya penerapan BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Selain itu, diversifikasi kredit dalam perbankan juga harus dilakukan agar risiko gagal bayar dapat dikendalikan. Bahkan, akhir-akhir ini pun lembaga perbankan diwajibkan untuk melakukan diversifikasi sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip kehati-hatian. Namun, belum dapat dipastikan bahwa diversifikasi kredit dapat menyebabkan profitabilitas bank meningkat atau tidak. Menurut data OJK, jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap ROA, yang mana jumlah pembiayaan yang semakin tinggi akan berpengaruh pada ROA, yang mana ROA akan semakin menurun. Oleh karena itu, pihak bank harus menemukan strategi yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko gagal bayar tersebut. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, peneliti akan menguji terkait dengan analisis diversifikasi pembiayaan atau kredit terhadap profitabilitas bank tahun 2016 sampai 2019. Lalu, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, berdasarkan data OJK tahun terakhir menunjukkan jumlah pembiayaan yang semakin tinggi, akan tetapi ROA yang semakin menurun. Identifikasi masalah kedua, kualitas manajemen yang buruk dapat menyebabkan kredit macet atau default risk yang berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Identifikasi masalah yang ketiga, jumlah pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan ROA menurun. Lalu, rumusan masalah dan pertanyaan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis diversifikasi pembiayaan atau kredit berdasarkan sektor ekonomi terhadap profitabilitas bank? Yang kedua, bagaimana analisis diversifikasi pembiayaan atau kredit berdasarkan jenis penggunaan terhadap profitabilitas bank? Yang ketiga, bagaimana analisis perhitungan diversifikasi pembiayaan atau kredit melalui alat ukur HHI, NPL, dan ROA? Lanjut, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dengan hal yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ada 3. Yang pertama, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam membantu perusahaan yang terkait
dalam rangka mengelola aktivitas perkreditan agar dapat menjaga kualitas dalam pemberian kreditnya sehingga dapat mengurangi default risk. Yang kedua, bagi fakultas, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam merancang dan mengembangkan sistem yang berbeda maupun serupa dengan hal yang akan diteliti. Yang ketiga, bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai nilai bahasan informasi dan menambah ilmu pengetahuan agar dapat mengaplikasikan apa yang telah didapatkan. Lalu, bab kedua, kajian pustaka. Pengertian bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan PSHK nomor 31 dijelaskan, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Lalu pengertian diversifikasi. Diversifikasi dapat diartikan sebagai bentuk solusi untuk menghindari risiko dan memperbesar keuntungan. Lanjut, pengertian pembiayaan atau kredit. Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Pengertian diversifikasi pembiayaan atau kredit. Diversifikasi pembiayaan ialah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan dana atau aset ke beberapa instrumen keuangan, industri-industri, dan lainnya. Aktivitas diversifikasi kredit dalam perbankan di Indonesia ditetapkan berdasarkan kriteria berikut, yaitu diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi, berdasarkan jenis penggunaan, dan berdasarkan jangka waktu kredit. Lalu, teori Hedgeman-Herfindahl Index atau HI. Teori HI adalah rumus yang digunakan untuk mengukur diversifikasi kredit, yang mana diversifikasi kredit yang digunakan dalam rumus ini ialah diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi dan jenis penggunaan. Lalu, teori Return on Asset atau ROA. Teori Return on Asset ini menjelaskan bahwa ROA atau pengembalian aset dalam jangka waktu tertentu merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam rangka memperoleh keuntungan. Rumus ROA sama dengan net income dibagi aset. Teori NPL atau Non-Performing Loan. NPL merupakan alat ukur untuk menilai risiko kredit. NPL dapat dikatakan sebagai kerugian pembayaran kredit nasabah, yang mana rumus NPL ini dapat dihitung melalui kredit non-lancar dibagi total kredit. Lalu kerangka teoritis. Pentingnya pengaruh diversifikasi kredit terhadap peningkatan profitabilitas bank membuat lembaga-lembaga perbankan harus mampu melakukan manajemen risiko yang baik. Artinya, kebijakan manajemen diversifikasi yang baik dapat berpengaruh pada keberhasilan bank dalam meningkatkan profitabilitasnya. Berdasarkan hasil perhitungan estimasi oleh penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi lah yang berpengaruh dalam peningkatan profitabilitas bank. Peran penentuan kebijakan manajemen diversifikasi kredit juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya diversifikasi kredit untuk meningkatkan profitabilitas bank. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis diversifikasi kredit pada sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit terhadap profitabilitas bank,
terutama pada tahun 2016 sampai 2019. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual bagaimana teori dihubungkan dengan masalah-masalah yang terjadi yang telah diidentifikasikan terlebih dahulu. Kerangka pemikiran yang akan peneliti gunakan ialah yang pertama, melis bank konvensional yang dipilih, yang mana terdaftar pada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Lalu, peneliti akan menggunakan laporan keuangan tahunan bank, terutama pada tahun 2016 sampai 2019. Lalu, berdasarkan laporan keuangan tahunan bank tersebut, peneliti akan melakukan penilaian dan analisis melalui alat ukur yang sudah ditentukan. Nah, dari perhitungan melalui alat ukur tersebut, peneliti akan mengambil kesimpulan. Lanjut, model penelitian. Model penelitian yang akan peneliti gunakan pada proposal ini adalah dapat digambarkan sebagai berikut. Diversifikasi kredit berdasarkan ekonomi, diversifikasi berdasarkan jenis penggunaan, masing-masing akan dihitung melalui alat ukur berupa HHI, NPL, dan ROA. Lalu dari perhitungan tersebut diambil kesimpulan bagaimana pengaruh diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi dan diversifikasi kredit berdasarkan jenis penggunaan terhadap profitabilitas bank. Lalu bab ketiga, model penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang mana desain penelitian ini menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti secara apa adanya. Dengan penelitian deskriptif, diharapkan peneliti akan lebih mudah dalam menganalisis pengaruh diversifikasi kredit terhadap profitabilitas bank melalui penelitian deskriptif dibanding dengan penelitian lain. Fokus masalah. Fokus penelitian ini adalah sesuai dengan masalah yang akan peneliti teliti, yaitu analisis diversifikasi pembiayaan atau kredit berdasarkan sektor ekonomi dan jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank yang sudah terdaftar di BEI, terutama pada tahun 2016 sampai 2019. Jenis dan sumber data penelitian. Jenis data. Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti ialah data yang berupa angka-angka atau numerik, yang biasanya data ini disebut dengan data kuantitatif. Data kuantitatif yang sudah diperoleh biasanya akan diolah melalui alat ukur yang sudah ditentukan dan baru dapat diambil kesimpulan setelah melakukan pengolahan angka-angka tersebut. Sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang mana data dapat diperoleh melalui hasil penelitian-penelitian dahulu dan referensi terkait yang mendukung. Lalu, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan ialah teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dan dijadikan bahan referensi. Teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan dan menguji data adalah dengan triangulasi data sumber. Triangulasi data memperoleh kebenaran data yang dapat bersumber dengan mencari referensi-referensi yang terkait dengan penelitian pada laman yang digunakan peneliti-peneliti terdahulu. Hal tersebut dapat menjadi salah satu teknik keabsahan data untuk mendapatkan data yang valid. Lalu, teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan bank, yaitu beberapa bank yang sudah terdaftar
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, sampel yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini sudah tertera pada tabel 1, yaitu dengan 6 bank yang terdiri dari Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Permata Bank. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.